Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tistofani Agasta akan menjelaskan hasil dari pertemuan hari pertama dan kedua metode eksplorasi geofisika. Jadi yang pertama, apa saja metode geofisika? Yang pertama ada metode seismik, yang mana di sini diilustrasikan truk menggunakan gelombang, kemudian dipantulkan, sehingga kita dapat menangkap semacam sinyal untuk mengukur geofisika. Kemudian ada metode gravitasi, di mana kita menggunakan densitas perbedaan medan gravitasi. Kemudian di sini ada metode magnetik, di mana kita menggunakan pemancar yang memancarkan arus listrik sehingga menginduksi gelombang magnet yang mana kita mengukur substabilitas magnet. Kemudian ada metode elektrik. Umumnya metode elektrik ini menggunakan resistivitas bumi yang kita ukur resistivitasnya. Kemudian, apa saja sih contoh aplikasi survei geofisika? Jadi, kenapa kita pakai? Yang pertama, eksplorasi bahan bakar fosil, ada eksplorasi mineral, air tanah, bahkan investigasi arkeologi. Jadi, kita ingin tahu arkeologinya ini, lokasi tempat yang terkubur tanah misalnya, kita dapat cari menggunakan survei geofisika. Kemudian, tahapan dalam metode geofisika. Yang pertama ada akuisisi data dengan sensor, kemudian setelah itu datanya kita olah. Kalau kita udah dapatkan hasilnya, baru kita tafsirkan apa maksud dari data ini. Misalnya kalau medan gravitasinya tinggi, apakah tempat itu punya kedalaman tertentu atau letaknya ada di mana. Kemudian pengukuran bagian dalam bumi menggunakan gelombang. Jadi di sini dari epicenternya kita tembakkan sinyal, yang mana kita cari dari sinyal P dan S ini, yaitu berupa kecepatannya relatif. Kemudian kita lihat gelombang badan atau gelombang P punya rumus PP sama dengan akar dari K plus 4/3G dibagi rho. Sementara kalau gelombang S, di sini VS sama dengan akar dari G per rho. Kemudian sifat fisis dan komposisi. Jadi komposisi ini kayak suatu bahan ini terbuat dari apa. Kemudian ada sifat fisis kayak karakteristik, temperatur, ukuran warna, dan bentuk. Ya kalau di emas antam ini kayak komposisinya emas karat, 24 karat. Kemudian ada sifat konduktor. Kemudian ada struktur dalam bumi. Yang bisa kita lihat ada kerak bumi yang paling luar dengan kedalamannya 70 km, ada juga mantel bumi yang sampai 2.900 km, ada inti luar bumi yang sampai 2.266 km, dan inti dalam bumi sampai 1.200 km. Kemudian ada kerak bumi. Masuk ke kerak bumi dulu, yang bagian terluarnya, itu ada kerak benua dan kerak samudra. Jadi apa sih kerak benua ini? Dia adalah kerak yang ketinggiannya mungkin sampai di atas permukaan air laut. Kemudian ketebalannya sampai 70 km. Batu-batuannya pun jenisnya ringan dan berusia 4 miliar tahun. Sementara kalau kerak samudra itu justru yang terdalam. Tebalnya sampai 70 km. Kerak benua dan samudra terikat pada mantel. Lapisan ini dingin dan kokoh. Masuk ke kerak listosfer dan mantel atas. Ini kaku dan dapat dibagi menjadi potongan atau lempeng tektonik, batu, dan tanah. Kemudian mantel dan inti bumi. Jadi mantel bumi ini ada ketebalannya, tekanannya tinggi sehingga tidak selalu cair. Kalau inti bumi, yaitu sangat kental dan tegangannya ini tekanannya tinggi sekali. Ketebalannya diameternya sampai 6.400 km dari permukaan bumi. Nah, adapun 33% masanya ini adalah massa bumi. Jadi massa bumi ini 33%-nya ada di inti bumi. Terus kalau kita menggali lebih dalam, itu tekanan dan temperaturnya semakin besar. Berikut adalah daftar pustaka yang bisa dipakai.
adalah Chapman dengan Fundamental of Seismic Wave, kemudian Mantle of Earth Janos Raymond, dan Seismic Data Analysis Yilmaz Oz. Ya. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.